Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Mariani akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi analisis desain berorientasi objek pada bagian diagram aktivitas, dan selanjutnya pemodelan proses bisnis, di mana materi ini merujuk dari buku Modern System Analysis. Materi pertama yaitu analisis dan desain berorientasi objek pada bagian activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas menunjukkan logika kondisional untuk urutan aktivitas sistem yang diperlukan untuk menyelesaikan bisnis proses. Aktivitas diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Jadi diagram aktivitas atau activity diagram ini menggunakan logika kondisional. Selanjutnya, notasi dasar. Setiap aktivitas diawali dengan persegi panjang bulat yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan ini, dengan action yang dilakukan oleh aktivitas tersebut tertulis di dalamnya. Awal proses ditandai lingkaran penuh, dan akhir proses juga ditandai dengan lingkaran penuh tetapi dikelilingi oleh lingkaran lainnya. Simbol menggambarkan pilihan yang harus diambil adalah diamond atau belian. Ini disebut dengan branch atau cabang. Berbagai kemungkinan action berada di akhir beberapa titik, sehingga tindakan tersebut bergabung atau join bersama dan proses keseluruhan berlanjut. Ini notasinya. Titik di mana action join bergabung disebut dengan mark atau gabungan, dan simbolnya juga diamond. Aktivitas paralel dimulai dengan fork atau garpu. Fork ditunjukkan dengan garis horizontal yang memiliki dua anak panah yang keluar darinya. Materi selanjutnya, contoh aktivitas diagram. Pada diagram aktivitas sederhana menunjukkan logika kondisional. Ini merupakan contoh sederhana dari aktivitas diagram yang menggunakan logika kondisional. Di sini contohnya adalah masuk from login. Dengan memulai, pertama ada pilihan user sudah mendaftar atau user belum mendaftar. Jika user sudah mendaftar, maka alurnya akan pindah ke sebelah kiri dan langsung login. Jika user belum mendaftar, maka jalurnya akan pindah sebelah kanan. Kemudian user akan dituntut untuk mengklik register atau pendaftaran. Selanjutnya, user akan melengkapi form pendaftaran. Jika form pendaftarannya benar, maka user akan langsung mengirim form pendaftarannya dan aktivitas selesai. Jika tidak, maka user akan kembali di bawah kepada form pendaftaran untuk melengkapinya. Selanjutnya, materi selanjutnya itu swim lens. Swim lens digunakan untuk partisi diagram aktivitas untuk membantu kita lebih memahami siapa atau apa yang melakukan aktivitas. Pada gambar di samping, setiap kolom disebut dengan swim lens. Kolom ini disebut dengan swim line, mewakili unit organisasi yang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu. Sumbu vertikal disebut time atau waktu, tetapi time ini tanpa skala waktu atau jarak antara simbol tidak menyiratkan apapun. Materi selanjutnya, kapan menggunakan diagram aktivitas? Diagram aktivitas adalah alat fleksibel yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Secara khusus, diagram aktivitas dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut. Pertama, menggambarkan aliran kontrol dari aktivitas ke aktivitas, membantu dalam analisis user case untuk memahami tindakan apa yang diperlu lakukan. Selanjutnya, membantu dalam mengidentifikasi ekstensi dalam user case. Selanjutnya, model alur kerja dan proses bisnis. Terakhir, memodelkan langkah-langkah sekuensial dan konkuren dalam proses komputasi.
Materi kedua yaitu pemodelan proses bisnis. Pendahuluan. Proses bisnis adalah metode standar untuk mencapai tugas tertentu yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi. Proses bisnis dapat berasal dari fungsi bisnis apapun, mulai dari akuntansi hingga manajemen, rantai pasokan hingga layanan purna jual. Ada banyak cara untuk mempresentasikan proses bisnis, dari diagram aliran data hingga diagram aktivitas. Object Management Group atau OMG, grup yang bertanggung jawab atas standar untuk pemrograman berorientasi objek, telah menetapkan pendekatan pemodelan khusus untuk proses bisnis. Ini disebut dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Seperti yang dapat dilihat di materi ini, yaitu notasi dasar. Yang pertama adalah event. Dalam pemodelan proses bisnis, event yaitu pemicu yang memulai awal dari suatu proses. Semua proses bisnis dimulai dan diakhiri dengan sebuah event. Simbol suatu event adalah lingkaran, seperti gambar yang dapat kalian lihat di sebelah kanan. Untuk event awal, dinding lingkaran tipis. Untuk event akhir, dindingnya lebih tebal. Yang kedua, activity. Dalam pemodelan proses bisnis, activity merupakan tindakan yang harus dilakukan agar proses dapat terselesaikan. Selanjutnya, gateway. Gateway atau gerbang dilambangkan dengan berlian adalah titik keputusan. Yang terakhir, flow. Dalam pemodelan proses bisnis, ini menunjukkan urutan tindakan dalam suatu proses. Materi selanjutnya yaitu 3 jenis gateway pada BPMN. Yang pertama, OR gateway. Gateway dengan X di dalamnya disebut exclusive OR gateway atau XOR. Artinya hanya satu jalur yang keluar dari gateway yang dapat diikuti. Yang kedua, N gateway. Gerbang dengan tanda plus di dalamnya adalah gerbang N. Ini berarti bahwa semua jalur yang mengikuti gateway dapat diikuti secara paralel. Yang terakhir, OR gateway, dilambangkan dengan O di dalam berlian. Sebuah gateway OR berarti bahwa setidaknya satu jalur keluar dari gateway harus diikuti, tetapi banyak atau bahkan semua jalur yang meninggalkan gateway dapat digunakan. Materi selanjutnya itu flow. Simbol dasar flow yaitu panah, seperti yang dilihat gambar sebelah kanan ini. Simbol berikutnya untuk aliran mencakup garis miring di dekat awal, ini menunjukkan aliran default, dan biasanya akan menemukan simbol ini setelah gateway. Ini menunjukkan bahwa aliran melalui gateway biasanya mengikuti satu jalur dari yang tersedia. Simbol terakhir yaitu garis panah putus-putus yang dimulai dengan lingkaran. Simbol ini digunakan untuk menandakan aliran pesan daripada aliran urutan dari suatu aktivitas ke aktivitas berikutnya. Selanjutnya, swim lane. Diagram proses dapat digambarkan dengan satu atau tanpa swim lane, yang merupakan cara untuk merangkup proses secara virtual. Dalam pemodelan proses bisnis, cara untuk merangkup proses yang memiliki dua atau lebih peserta disebut pool atau kolam. Pool atau kolam juga dapat digambarkan secara vertikal atau horizontal, seperti gambar yang sebelah kanan, ketika kumpulan digunakan dalam diagram proses bisnis. Ini disebut dengan diagram kolaborasi. Selanjutnya, contoh proses bisnis. Contoh diagram proses bisnis ditampilkan jalur swimlane dan pool ditunjukkan pada gambar ini. Proses yang digambarkan adalah perekrutan. Ada 3 jenis atau ada 3 partisipan dalam proses ini. Pertama, pelamar pekerjaan atau applicant. Kedua, manajer. Dan yang terakhir, HR atau Departemen Sumber Daya Manusia. Manajer dan HR berada dalam perusahaan yang sama. Dan keduanya ditampilkan dalam pool. Sedangkan pelamar ditampilkan dalam swim lane. Semua komunikasi antara perusahaan pool dengan pelamar swim lane
ditunjukkan dengan garis putus-putus dan amplop, fitur di garis tengah. Amplop melambangkan pesan dan informasi. Untuk membaca diagram, dimulai dari kiri atas dengan simbol event di jalur manajer, kemudian lanjut membaca dari kiri ke kanan. Ikuti panah yang menunjukkan aliran ke atas, ke bawah, atau ke seberang. Pada proses ini, manajer ingin merekrut pekerja untuk perusahaan. Ia ingin membuat iklan untuk perekrutan. Kemudian kontrol aliran berpindah ke HR, di mana HR membuat iklan tersebut, kemudian mempost. Pada titik ini, pelamar dapat melihat postingan dan kemudian melengkapi aplikasi dan mengirim kembali ke HR aplikasi yang telah dilengkapi. Di sini HR menerima aplikasi dan memberitahu ke manajer, dan manajer mengevaluasi aplikasi tersebut. Manajer mengevaluasi aplikasi dan kemudian harus memutuskan apakah akan ada wawancara atau tidak. Ini titik keputusan. Kemudian keputusan ini ditunjukkan dengan simbol gateway. Ada dua kemungkinan. Pertama, ya, wawancara pelamar. Yang kedua, tidak. Maka ini jika keputusan tidak, manajer akan memberitahu HR. Jika keputusan tidak, maka ada panah ke sini. Manajer akan memberitahu HR, kemudian HR akan memberitahu pelamar, dan pelamar harus memutuskan apakah harus dilakukan selanjutnya. Proses berakhir untuk perusahaan. Jika keputusan iya, maka pelamar mengambil bagian dalam wawancara. Pelamar melakukan wawancara. Hasilnya dievaluasi oleh manajer. Kemudian setelah pelamar melakukan wawancara, hasilnya akan dievaluasi oleh manajer, dan manajer memberitahukan keputusan akhir kepada apakah pelamar tersebut diterima atau tidak. Kemudian HR akan melanjutkan atau memberitahu pelamar, dan pelamar memutuskan langkah selanjutnya, dan proses berakhir untuk semua yang terlibat. Jelas proses ini disederhanakan untuk contoh ini. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf, dan jika ada pertanyaan atau kekurangan bisa lanjut di komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.